Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tahu bisan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'in dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak diterhinggakan. Sehingga pada pagi ini kita dapat kembali berkumpul sebagaimana setiap ba'da subuh kita membahas satu ayat dari Al-Quran, sehingga kita dapat memahami Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, itulah suatu nikmat yang sangat besar bagi kita, sehingga kita tidak berada dalam kegelapan. Dengan Al-Quran, harapan kita Allah memberi petunjuk kepada kita agar kita berada dalam cahaya yang terang benderang. Itulah harapan kita semua. Selanjutnya kita tadi sudah membahas secara gramatika surah Az-Zumar ayat 65 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pada pagi ini kita didampingi oleh Ibu Nur Wahidah. Alhamdulillah sudah dapat penjelasan. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hasril tadi menambahkan perhatian kita terhadap setiap kalimat yang muncul di ayat-ayat ini sehingga menjadi terbenakkan. Selanjutnya kita bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, Sayyidina Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asrakta, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya la yahbatanna amaluka, maka amal-amal kalian akan lenyap. Karena jika kamu mempersekutukan, itu sekutukan Allah, maksudnya masuk ke Tuhan, maka amaluka, amal-amal kalian itu niscaya akan terhapus. Wala takunanna minal khosirin, tentu kamu termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena amal kita habis semuanya, tidak ada berbekas, maka itulah termasuk orang yang paling rugi. Kemudian dijelaskan pula dalam surah Az-Zumar ayat 64, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul apairallahi ta'muruni a'budu au ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain kepada Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka itu tadi ayat yang berlawanan dengan ayat tadi, bahwa Allah menjelaskan kepada bahwa Nabi Muhammad sudah mendapat wahyu dari Allah, dan janganlah kamu mensekutukan Allah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian dijelaskan pula dalam surah Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, "Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Zalika hudallahi yahdihi man yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk Allah. Dengan petunjuk itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka makanu ya'malun, makanu yang apa yang dahulu selalu mereka kerjakan, amal-amal mereka yang dulu selalu mereka kerjakan, lenyaplah, dan amalan mereka itu maka lenyap gitu. Lahabita itu lenyap dari mereka, lahabita anhum, dari mereka. Amal-amal itu akibat kesyirikan habis sama sekali. Itu penjelasan lanjutan dari ayat sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada Az-Zumar ayat 66. Balillaha fa'bud waskum minal musyrikin. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Jadi orang yang menyembah Allah saja, tidak ada kesyirikan dalam dirinya, maka dia termasuk orang yang bersyukur. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambah. Kemudian firman lanjutannya surah Az-Zumar, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya terhapuslah amalmu. Ini amalmu akan terhapus karena kalian mempersekutukan Allah. Dalam surah kemudian syaitan kerjaannya selalu membisikkan, menyebabkan orang melanggar perintah Allah. Anak Adam meminta Allah, kemudian sebagai cucunya juga akan mengikuti. Kemudian dalam surah Toha, Allah berfirman bahwa di situ ayat 120 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratin khuld wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan itu membisikkan pikiran jahat kepada Adam, sambil dia berkata, hai Adam, hal adulluka ala sajaratin, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kholdi wa mulkillah yabla, dan kerajaan yang tidak binasa. Inilah bujukan rayuan syaitan kepada Adam, dan itu juga kepada anak Adam. Maka mereka memberikan suatu kedudukan yang tidak binasa menurut syaitan. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah
wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu tentang perang bulan haram. Bulan haram itu bulan Zulqa'dah, Haji, Muharram, dan bulan Rajab. Itu ada 4 bulan haram. Di situ dikatakan berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bil masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbarun indallah. Tetapi menghalangi manusia di jalan Allah pertama itu dan kafir kepada Allah, menghalangi maksud masjidil haram, mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya dari sisi Allah. Tapi di sini kan melarang mengusir manusia masuk masjidil haram wal khusus. Tapi jangan berpikir pula kita di Indonesia mengusir orang masuk masjid yang ada di Indonesia, sama juga itu dengan melarang orang, menghalangi orang menuju jalan Allah itu. Kemudian wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, wala yazidu yuqatiluna kum hatta yaruddukum an dinihi jika mereka tidak berhenti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu kepada agamu, yaitu kepada agama dari keagamamu, itu menjadi membawa kekafiran seandainya mereka sanggup. Nah, tapi jawabannya apa? Dari situ yang perlu kita perhatikan, wa maryar tadid minkum andinihi payamun wa huwa kafirum wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa murtad, yartad itu Muhammad yang dari antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Jadi a'maluhum fid dunya wal akhirah habitat. Jadi ulahnya sia-sia amalan mereka. Itu yang jadi ulaika sabunar hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Itulah termasuk orang murtad, orang syirik, sahabat ke kampus kemarin tak bisa. Kemudian Allah, agama Allah adalah agama yang bersih, yang tidak ada kesyirikan, tidak memerlukan media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kita bisa berhadapan langsung. Dalam surah Az-Zumar ayat 30. Ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi dinul khalis wallazina tahazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Situ dikatakan ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, betul. Wallazina tahazu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah berkata, apa katanya? Ma na'buduhum illa, kami tidak menyembah mereka, maksudnya menyembah Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka itu, tetapi apa? Liqarribuna illallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah suatu kebodohan bahwa barang mati bisa digunakan. Inilah dimaksud dengan
media yang saya katakan tadi. Innallaha yahkumu bainahum fima fihi tahtalifu. Sesungguhnya Allah lah yang memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man yasha. Innallaha yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak menunjuk orang pendusta dan orang yang ingkar. Kemudian dalam surah Yunus Allah menjelaskan juga kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i supa'auna indallah qul atunabbi'una bil alqabinunallaha bima ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan situ, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah. Apa itu? Ma la yadurruhum, apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Wa la yanfa'uhum, tidak pula mendatangkan kemanfaatan, tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan kemanfaatan. Wa yaqulun, kemudian mereka kata, haula'i supa'auna indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini ada istilah itu mohon restu kepada seseorang. Pada itu mungkin perlu juga dipertimbangkan. Kalau mohon doa bolehlah, doakan kami selamat segala macam, itu dalam perjalanan, dan kita diajarkan untuk mendoakan saudara kita. Kemudian dalam lanjutannya, qul a'unabbi'unallahi bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit maupun di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan itu. Jadi apa yang mereka kutukan, apa yang mereka katakan, bahwa Allah tidak mengetahui satu adalah suatu hal yang perlu diperhatikan, maha suci semuanya. Kemudian kepada ayat Az-Zumar ayat 64 Allah berfirman, kul afarairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, maka katakan, apa kamu nyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang yang tidak berpengetahuan? Maka jawabnya dalam surah ayat 14, qulillahi a'budu mukhlishan lahuddini, katakanlah hanya kepada Allah aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan menjalankan agamaku. Az-Zumar ayat 14. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surah Al-An'am ayat 13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul arairallahi attahizu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Allah berfirman di situ, katakanlah, arairallahi attahizu waliyam fatiras samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Apakah aku jadikan pelindung selain daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Begitu di situnya. Itu, dan dikatakan di situ Allah sudah sifat Allah dijelaskan di situ. Dengan segala perbuatannya mereka harus paham Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, memberi makan dan tidak diberi makan. Itu. Kemudian
katakanlah sesungguhnya ya, kul inni umirtu an akuna awwalaman aslam. Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Wala takunanna minas musyrikin. Janganlah sekali-sekali kalian termasuk orang-orang musyrik. Dan kemudian surah Al-Anbiya ayat 22 Allah menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fiha alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa. Maha suci, maka maha suci Allah yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Kemudian surah Al-Isra ayat 75 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izalla azakna ka di'fa al-hayati wa di'fal mamati summa la tajidu laka alaina nasira. Kalau terjadi demikian, maka benar-benarlah kami rasakan kepadamu siksaan yang berlipat ganda di dunia, dan begitu pula siksaan yang berlipat ganda sesudah mati. Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap siksaan kami. Nah, itulah orang yang bagian orang-orang yang mendurhakai, mensyirikan Allah terhadapnya. Balasan bagi mereka dapat lipat ganda siksaannya di dunia maupun di akhirat, maupun di dalam kematian, dan tidak ada penolong pun. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 81 Allah berfirman, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Esa Pemberani punya anak, tentu akulah, Muhammad maksudnya, mula-mula memuliakan anak itu. Nah, ini bantahan. Jika itu bantahan, Allah tidak mungkin mempunyai anak. Dalam Az-Zumar ayat 15 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'budu ma syi'tum min dunihi Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala zalika huwal husranul mubin. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain dia. Ini suatu sudah hati sudah sangat marah sekali. Kalau mau sengat-sengat sudah dibiarkan oleh para penabi, kau lantaklah di situ, kata orang Jambi, sembahlah kamu apa yang diberikan oleh Allah, yang kamu mau lakukanlah. Tapi dikatakan kul, katanya situ katakanlah, innal khosirina allazina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya pada hari kiamat. Jadi orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan pengikut-pengikutnya, keluarganya, ahlinya, hingga pada hari kiamat kejadiannya itu. Ala zalika huwal husranul mubin. Ingatlah, demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ini seorang pemimpin jadi tanggung jawabnya terhadap apa yang dipimpinnya. Maka kalau dia merugikan, rugi juga rakyatnya, maka berlipat gandalah dia dosanya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 106 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid anil musyrikin. Ini dikatakan, diperintahkan kepada kita, ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Apa diwahyukannya itu? La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia.
wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian bacakan wahyu itu kepada manusia, dikatakan surah Kahfi ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran. La mubaddila kalimatin, tidak ada seorang pun dapat merubah kalimatnya. Walan tajidalahu min dunihi multahada, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada Dia. Yang terakhir surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dalam Quran, dirikan sholat. Jadi baca di sini suruh belajarlah dulu Al-Quran, kemudian langsung dirikan sholat. Jadi jangan sholat dengan tanpa ilmu, itu maksudnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Kalau sesudah sholat masih perbuatan mungkar, maka berarti ada sesuatu di dalam sholatnya yang ilmunya kurang. Maka terjadilah kemungkaran walaupun dia lakukan sholat. Walazikrullahu akbar, sesungguhnya mengingat Allah di dalam hal ini adalah sholat, itu lebih besar, lebih besar keutamaan daripada bidah lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itulah tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 65 yang bisa kita nukil. Dan kemudian kemungkinan ada kesalahan, mohon maaf atas apa yang saya sampaikan itu. Kita maklum, kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu saya mohon dimaafkan. Kemudian karena kekeliruan, kekurangan, kesalahan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.